Saya Pendeta HKBP Resort Parulian Litong Lihuta menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudaraku sekalian dimanapun saat ini berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, berfirmanlah bagi kami, firman-Mu terang dan pelita dalam setiap perjalanan hidup kami. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini, Rabu 11 Oktober 2023, tertulis dalam kitab Amsal pasal 20 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Janganlah engkau berkata, aku akan membalas kejahatan. Nantikanlah Tuhan, ia akan menyelamatkan engkau. Tuhan penyelamatmu jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam perjanjian lama ada prinsip mata ganti mata, gigi ganti gigi. Dapat kita baca dalam Keluaran pasal 21 ayat 24. Dalam tradisi Israel, hukum ini adalah pencegahan terjadinya kekerasan dan ketidakadilan. Dalam hukum ini juga ada hukuman yang sesuai diberikan kepada pelaku pelanggaran. Tentu hal ini baik agar tidak terjadi lagi pelanggaran yang lain serta memberi efek jera bagi para pelaku. Namun tidak demikian dalam perjanjian baru. Yesus hadir di tengah-tengah dunia ini dengan mengajarkan ajaran yang berlandaskan kepada kasih, di mana setiap orang percaya harus melakukan kebaikan di dalam kehidupannya. Seperti yang disampaikan Rasul Paulus, jangan kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Dapat kita baca dalam Roma pasal 12 ayat 21 dan Roma pasal 12 ayat 17. Kita juga harus mengingat bahwa pembalasan adalah hak Tuhan. Hak kita adalah mengasihi dan mengampuni. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, nats renungan ini melarang kita untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Yang harus kita lakukan adalah menyerahkan sepenuhnya persoalan hidup kita kepada Tuhan. Menantikan kuasa-Nya bekerja dalam setiap pergumulan hidup adalah cara yang tepat untuk tetap mempercayakan kehidupan kita kepadanya. Jangan mengambil hak Tuhan untuk membalas, melainkan dengan terus mendoakan mereka yang berlaku tidak adil. Kita yakin kelak kehidupan mereka diperbaharui dan tidak mengulang pelanggaran atau kejahatan yang sama. Tentu tujuannya adalah untuk mendapatkan orang-orang demikian menjadi bagian yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus melalui kematian dan kebangkitannya. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, apapun yang kita alami saat ini, hal yang menyakitkan dan melukai hati, yang membuat kita emosi dan marah dan memiliki keinginan untuk membalaskannya, hentikanlah itu saudara-saudara, hentikan keinginan tersebut. Yang harus kita lakukan adalah berdiam diri dan berdoa, menyerahkan segala sakit dan luka hati kita kepada Tuhan. Tuhanlah yang akan bertindak dengan keadilannya dan kasih-Nya. Nantikanlah Tuhan dalam keadaan yang seperti itu, maka Tuhan sendiri yang akan bekerja untuk membereskan semuanya dalam damai sejahtera-Nya. Mazmur 37 ayat 8 sampai 9 mengatakan, berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Jangan khawatir dalam hidup ini. Tuhan sendiri yang akan menyelamatkan kita. Lakukanlah yang baik dan benar, kasihilah sesamamu. Sikap seperti itulah yang dikehendaki Tuhan dari kita, dan percayalah berkat Tuhan akan senantiasa melimpahi dan menyertai kita. Tuhan penyelamatmu
jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Amin. Mari kita nyanyikan Bukende 404 ayat 3, unang hosa dinahulum. Dame dohot hati goran tu roha manok tong ho di roha toguon sailam tu tambanado rapon Yesus parangehon sasude ulaon mi pos roham Tuhan mangalehon rohana imbarui. Marilah kita berdoa dengan kerendahan hati kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena tanpa Tuhan kami tidak dapat menjalani kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Engkaulah penyelamat kami. Jika kami harus menghadapi kejahatan, perlakuan ketidakadilan, kiranya kami menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan, supaya Tuhan yang menyelamatkan kami, Tuhan yang memberikan kepada kami keteguhan hati. Kiranya kami tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, karena kami hanya Tuhan panggil untuk mengasihi dan mengampuni sesama kami. Ya Tuhan, kami berdoa, yang sakit Tuhan berikan kesembuhan dimanapun saat ini berada. Yang berduka Tuhan berikan penghiburan. Di dalam satu hari ini, dalam setiap aktivitas kami, Tuhan hadir memberikan kepada kami kekuatan dan sukacita. Dengarkanlah doa kami hanya dalam nama Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertaimu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan. Jagalah kesehatan jasmanimu, terlebih kesehatan rohanimu. Bersihkan hatimu, cintai dan kasihilah sesamamu. Tetaplah berdoa kepada Tuhan, sumber berkat dan anugerah di dalam kehidupanmu. Salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus untuk saudaraku semua. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.